Halo teman-teman semua, thanks for coming to Isak Cemara Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, hari ini aku akan share video tentang hal-hal yang perlu dicek atau wajib dipersiapkan jika teman-teman akan melakukan perjalanan jauh pakai mobil. Misal ketika teman-teman akan mudik. Sekarang ini, perjalanan jauh pakai mobil masih banyak diminati karena memang masih banyak plusnya. Misal dari segi biaya terkadang lebih murah dibandingkan perjalanan dengan pesawat, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya teman-teman. Nah, untuk itu aku buat video ini agar teman-teman bisa persiapkan mobilnya dulu sebelum memulai perjalanannya, dan nantinya perjalanannya semakin seru, menyenangkan, dan selamat sampai tujuan. Let's check it out! Edisi spesial kali ini dilengkapi dengan penjelasan dari yang punya skill dan expertise di vehicle safety and technology of automotive. Selamat menyimak! Ya, jadi sebelum pengecekan mobil itu dilakukan, memang sebaiknya kita harus mencoba merasakan apakah ada yang abnormal dari biasanya pada mobil yang kita pakai. Kalau ada, maka itu wajib dilakukan perbaikan. Tetapi memang banyak hal yang tidak bisa kita rasakan. Oleh karena itu, harus dilakukan pemeriksaan secara langsung. Dan apa-apa saja yang harus dicek? Yang pertama adalah kebocoran oli pada mesin. Kebocoran oli yang dimaksud di sini adalah adanya oli yang keluar dari dalam mesin ke permukaan, sehingga permukaan mesin terlihat berminyak atau basah yang disertai dengan adanya debu yang menempel. Nah, itu adalah indikasi bahwasannya mesin sedang tidak baik-baik saja. Itu bisa saja karena seal mesin sudah mulai rusak ataupun adanya sambungan saluran oli yang sudah tidak bagus. Maka itu harus dilakukan perbaikan. Kalau kita mengalami kesulitan untuk memeriksa secara keseluruhan bagian permukaan mesinnya, maka lebih baik membawa langsung ke bengkel resmi. Tetapi kalau merasa ada keterbatasan biaya, katakanlah seperti itu, maka bisa dengan cara yang kedua, yaitu dengan membawa ke car wash, lalu minta izin tugas untuk memeriksa mesin secara langsung di bagian bawah. Nah, memang cara seperti ini ada kelebihannya juga, di mana ketika kita sudah melihat langsung bagian mesin yang akan kita periksa, maka itu bisa menambah keyakinan kita terhadap performa mobil kita. Dan yang kedua adalah kebocoran knalpot. Kebocoran knalpot harus dilakukan pengecekan dengan hati-hati supaya terhindar adanya gas beracun masuk ke dalam kabin mobil sehingga mengganggu kesehatan si driver ataupun si penumpang dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Kita bisa mencek dari ujung knalpot terhadap mesin sampai dengan pembuangan asap yang ada di belakang mobil tersebut. Nah, apabila ada kebocoran di antara pipa knalpot itu ditandai dengan adanya warna hitam di sepanjang pipa knalpot itu. Nah, kalau misalnya itu ada, harus dilakukan perbaikan. Yang ketiga adalah pengecekan AC mobil. Pengecekan AC mobil ini bisa dirasakan langsung oleh si pengemudi ataupun si penumpang apakah AC masih terasa dingin atau tidak. Apabila AC-nya sudah mulai terasa tidak dingin, maka perlu diperhatikan dengan baik apakah ada aroma yang tidak sedap atau tidak di mobil tersebut. Kalau misalnya ada, disitulah ada indikasi adanya kebocoran freon pada sistem AC mobil. Nah, inilah bisa menjadi potensi menimbulkan adanya gas beracun masuk ke dalam mobil tersebut. Yang keempat adalah pendingin mesin atau komponen radiator, di mana komponen ini fungsinya untuk mendinginkan mesin supaya tidak terjadi overheat selama beroperasi. Apa indikator dari sistem pendingin sudah mulai tidak normal? Itu bisa dilihat dari air radiator yang cepat menurun dan temperatur mesin terlalu panas daripada biasanya. Apabila mesin itu sudah overheat, biasanya akan muncul notif warna merah pada bagian odometer. Maka ketika itu muncul, maka sebaiknya mesin tidak boleh dinyalakan atau kendaraan harus dihentikan supaya tidak terjadi nanti kerusakan fatal pada si mesin itu. Dan yang kelima adalah sistem rem. Rem ini berfungsi sebagai safety aktif untuk mengurangi laju kendaraan ataupun menghentikan kendaraan. Bisa kebayang apabila sistem rem tidak berfungsi dengan normal, itu bisa menimbulkan kecelakaan yang sangat fatal. Dan kasus rem bolong ini sering terjadi di masyarakat. Nah, apa saja indikasi yang menunjukkan sistem rem sudah mulai tidak normal? Itu bisa dilihat dari jarak berhenti kendaraan ketika dilakukan pengereman itu tidak normal. Kemudian yang kedua adalah adanya kekosongan pada sistem rem ketika dilakukan pengereman, dan itu terjadi karena adanya angin palsu atau vapor lock di dalam sistem rem tersebut.
Dan yang ketiga adalah adanya bunyi gesekan yang tidak normal antara kampas rem dengan rem cakram atau rem tromol. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan 5 hal pertama yang perlu teman-teman cek sebelum menggunakan mobil untuk perjalanan jauh. Yang pertama ada kebocoran oli, kebocoran knalpot, AC, pendingin mobil atau radiator, dan yang tak kalah penting adalah rem. Silahkan teman-teman cek apakah ada tanda-tanda yang tadi disebutkan pada mobil teman-teman semua. Oke, sebelum lanjut ke hal yang ke-16 seterusnya, please teman-teman klik like, share, and subscribe channel ini ya. Yang keenam adalah roda dengan ban. Ban adalah salah satu komponen yang sangat sensitif dan salah satu penyebab kecelakaan terbesar adalah ban tiba-tiba bocor ataupun pecah, sehingga kendaraan sangat sulit untuk dikendalikan dan terjadi kecelakaan. Ada beberapa indikator performa ban. Yang pertama itu adalah dilihat dari umurnya. Idealnya umur ban itu adalah 3 tahun. Apabila melebihi dari 3 tahun pemakaian, maka ban seharusnya diganti. Dan yang kedua adalah jarak tempuh. Idealnya 40.000 km jarak tempuh ban, dan setelah dari 40.000 seharusnya ban harus diganti walaupun mungkin umurnya belum sampai 3 tahun. Dan yang ketiga adalah batas keausan melebihi dari segi 3 TWI. TWI itu adalah tread wear indicator yang ada di ban. Apabila sudah melewati dari segi 3 TWI, maka idealnya ban itu harus diganti. Dan yang keempat adalah ban gundul. Namanya gundul harus diganti karena bannya nanti tidak pakem terhadap permukaan jalan. Dan yang kelima adalah adanya benjolan. Karena sudah ada benjolan berarti di struktur di bagian ban itu sudah ada yang rusak, maka harus diganti. Yang keenam adalah sering ditambal. Kalau sudah sering ditambal sebaiknya diganti saja mungkin untuk perjalanan jauh, karena titik tambal itu akan menjadi sumber kerusakan pada ban nantinya. Dan yang terakhir itu adalah adanya retak pada permukaan ban, termasuk kembang ban yang sudah mulai terangkat, maka ban harus diganti. Dan untuk roda perlu dilakukan balancing dan spurring supaya roda tegak lurus ke permukaan jalan dan geraknya nanti lurus ke depan ketika kendaraan berjalan. Kasus yang sering muncul itu adalah adanya chamber positif dan chamber negatif. Nanti rodanya itu tidak tegak lurus sehingga akan muncul keausan di sisi tertentu pada ban, artinya keausan itu tidak merata. Oleh karena itu untuk kenyamanan berkendara apalagi untuk perjalanan jauh, pengecekan ban itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Yang ketujuh itu adalah oli mesin. Oli mesin itu baiknya diganti setelah 5.000 km jarak tempuh, walaupun banyak yang memberikan referensi setelah 10.000 km. Untuk perjalanan jauh, bahkan sebelum 5.000 km pun sebaiknya sudah diganti saja. Mungkin jarak tempuhnya sudah 3.000 km, namun tiba-tiba kita akan pulang kampung, maka itu sebaiknya diganti saja olinya supaya nanti mobil akan terasa lebih ringan di perjalanan. Untuk pergantian oli itu sangat mudah, langsung saja dibawa ke bengkel. Mereka biasanya sudah tahu apa permintaan dari kebanyakan orang terhadap pergantian oli mesin. Yang kedelapan adalah lampu. Lampu ini berfungsi sebagai penerangan dan juga kode gerak arah kendaraan. Oleh karena itu, semua lampu harus bekerja dengan baik. Ada beberapa perhatian khusus dalam lampu. Yang pertama adalah lampu utama atau headlight. Headlight ini berfungsi untuk penerangan jauh atau lampu jauh dan juga penerangan jarak dekat atau lampu dekat. Ketika di malam hari, apalagi musim hujan atau dalam kondisi berkabut, lampu utama ini harus bisa menyeimbangi lampu mobil yang berpapasan dengan kita sehingga kita bisa melihat jalan lebih jelas. Kemudian lampu sen juga harus menyala supaya kita arahnya kemana, ke kiri atau ke kanan bisa diketahui oleh kendaraan yang ada di sekitar kita. Kemudian lampu senja, lampu hajar, lampu rem, lampu mundur dan juga tail light harus berfungsi dengan baik untuk keselamatan kita dalam berkendara. Yang kesembilan adalah parfum mobil ataupun pengharum. Parfum mobil ini atau sejenis pengharum adalah hal yang tidak bisa disepelekan, yang mungkin bisa membawa kesejukan bagi sebagian penumpang, tetapi bisa juga menjadi sumber pengganggu penciuman orang sehingga dia bisa mual bahkan bisa muntah. Selain itu, parfum mobil ini bisa menjadi penghambat terciumnya aroma atau bau gas beracun di mobil seperti asap knalpot yang bocor, gas freon AC mobil yang bocor, ataupun bau kebakaran ataupun korsleting di dalam mobil tersebut sehingga kita tidak bisa mengambil tindakan secepatnya. Maka sebaiknya pengharum mobil itu digunakan ala kadarnya saja, jangan sampai menyengat. Dan selain itu dilakukan saja pembersihan terhadap semua bagian dalam mobil atau interior mobil sampai dia sejuk sehingga udara terasa bersih. Dan yang ke-10 adalah peredam panas di area mesin atau insulator hood yang terbuat dari wool fiber.
karena memang ada kendaraan yang insulatornya itu terbuat dari wool fiber. Ketika perjalanan jauh, mesin akan mengalami panas yang berlebih daripada biasanya, sehingga apabila ada pemicu titik nyala api, maka itu bisa menimbulkan kebakaran. Salah satu pemicu kebakarannya adalah peredam panas itu sendiri yang terbuat dari wool fiber. Apalagi wool fibernya yang sudah lapuk dan sudah ada yang berbentuk serabut ataupun serpian kecil, dan ini sangat mudah terbakar. Nah, untuk menghindarinya, harus dilakukan pemeriksaan pada insulator, dan apabila sudah tidak terpasang rapi dan sudah ada sebagian dari insulator itu lapuk dan berbentuk serbuk dan sudah mulai ada serpian, maka sebaiknya diganti saja ataupun dicopot semuanya sehingga tidak terjadi potensi kebakaran pada kendaraan itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan mobil sebelum kita memutuskan untuk perjalanan jauh, dan semua itu berpengaruh terhadap keselamatan kita di perjalanan. Salah satunya adalah aki. Usia aki ini sekitar 2-5 tahun tergantung pada cara penggunaan ataupun perawatannya. Petunjuk penggunaan aki sebenarnya sudah bisa dilihat di permukaan aki tergantung pada jenis aki, apakah aki basah ataupun aki kering. Apabila ada indikasi mesin mobil sulit dinyalakan, cahaya lampu berkurang, ataupun suara klakson berkurang, ada baiknya dilakukan pergantian aki. Jangan pernah gunakan aki yang dicas ulang atau diisi ulang untuk perjalanan jauh. Oke teman-teman semua, itu dia penjelasan tentang hal yang perlu teman-teman siapkan atau cek ke mobil yang akan digunakan untuk perjalanan jauh atau mudik. Silahkan teman-teman lakukan pengecekan ke 10 item tadi, karena dengan pengecekan ini artinya teman-teman sudah bersiap untuk menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. At least but not least, aku mau bilang semoga info yang tadi aku kasih bermanfaat, and please untuk teman-teman like, share, and subscribe channel ini. Thanks for watching, bye-bye!